Silakan, udah bisa share screen ya? Sudah multiple. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah. Bapak Edi Purwanto dan teman-teman sekalian. Kami perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eri Setiawan, Hosiana Huta Barat, Muhammad Daniel Irfansyah, saya sendiri Nurlailia Rahayu, dan yang terakhir Risma Tinur Febrianti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas yang telah diberikan, yaitu audit atas penjualan dan piutang usaha. Tugas tersebut terdapat di buku Sukrisno Agus yang buku 2, modul 2. Format kertas kerja sudah disediakan di buku. Untuk informasi klien terdapat di buku 1, Sukrisno edisi 4, modul 2. Baik, akan kami mulai presentasi kami kepada Muhammad Daniel. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurlailia. Yang pertama, kita membahas tentang konfirmasi dari para pelanggan dari si kliennya. Nah, di buku Sukrisno sudah diberikan informasi tentang konfirmasi dari klien untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu dari PT Krakatau. PT Krakatau tidak memberi konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Sebelum itu di Excel ini kalau yang hasil konfirmasi itu terbagi pada 2. Ada keterangan NR, ada RD, ada CB. Di bawahnya ada RIS keterangannya. Kalau NR itu adalah no respond atau tidak memberikan konfirmasi. Kalau misalnya RD itu adalah reporting difference, dia memberikan konfirmasi tapi adanya selisih pencatatan atau perbedaan antara klien dengan si pelanggannya itu. Dan kalau misalnya CB itu ada confirmation balance, itu setuju pada konfirmasi. Oke, ke atas. Yang pertama, PT Krakatau. Dari PT Krakatau itu, dia tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Maka di schedule E ini, untuk PT Krakatau itu NR. Yang kedua, ada PT Merdeka. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, ini di sini PT Merdeka memberikan konfirmasi, namun konfirmasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh klien, sehingga hasil konfirmasinya RD reporting difference. Kemudian yang ketiga ada PT Nuansa. PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2, juga tidak dibalas. Maka di PT Nuansa itu NR, no response. Yang keempat ada PT Pelita. PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1, dan kemudian ia menjawab konfirmasi, namun ia setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Itu PT Pelita di nomor 6 pada schedule EE itu, konfirmasi satunya itu adalah NR, namun konfirmasi kedua itu CB, confirmation balance. Kemudian ada PT Lestari. PT Lestari juga sama, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, maka dia konfirmasi NR. Kemudian itu ada nomor 6 itu ada PT Rimba. PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan dengan giro bank Mamon jatuh tempo 3 Januari telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Nah, di PT Pelita itu hasil konfirmasinya PT Rimba. PT Rimba itu hasil konfirmasinya reporting difference berbeda dengan hasil yang dilaporkan oleh klien. Kemudian itu nomor 7 ada PT Wahana. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju. PT Wahana sama dengan PT Rimba, dia menjawab dengan reporting difference hasil konfirmasinya. Kemudian itu nomor 8 ada PT Queenie. PT Queenie tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, berarti no response dari PT Queenie. Kemudian yang ke-9 ada PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari. Nah, itu berarti PT Sejahtera dia melaporkan hasil yang berbeda dari yang dilaporkan klien, berarti dia reporting difference. Kemudian nomor 10 ada PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, berarti dia no response. Kemudian tuh ada nomor 11, geser ke bawah, Riz.
Nomor 11 ada PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju. Berarti PT Zebra Pratama juga menjawab dengan hasil yang berbeda. Berarti dia reporting difference. Dan kemudian ada nomor 12 ada PT Zera. PT Zera itu menjawab pada tanggal 18 Januari dengan jawaban tidak setuju juga. Maka hasil konfirmasi dari PT Zera itu adalah reporting difference. Yang ke-13, PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 karena sudah diketahui bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Maka nomor 13 itu PT Orientasi no response. Kemudian nomor 14, PT Tempo menjawab tidak setuju. Karena dia menjawab tidak setuju, maka hasil konfirmasinya itu adalah reporting difference. Nomor 15, Forbox yang dari USA menjawab pada tanggal 24 Januari dengan jawaban setuju. Nomor 15, si Forbox itu CB confirmation balance. Dia setuju dengan hasil yang dilaporkan oleh klien. Nomor 16, si Royal yang dari USA juga melaporkan setuju. Maka hasil konfirmasi untuk Royal INC itu dia confirmation balance, setuju sesuai dengan klien. Nah, setelah dari schedule EE, kita masuk ke schedule EE1. Di schedule EE1 itu merekap hasil jumlah yang setuju, jumlah yang tidak setuju, sama jumlah yang tidak memberikan respons. Itu. Nah, saldo menurut konfirmasi yang setuju itu cuman ada 2 dari perusahaan Forbox sama Royal. Nah, sebelumnya di soal diketahui bahwa karena Forbox dan Royal ini merupakan perusahaan luar negeri dan menggunakan mata uang US dollar, maka di soal ada terdapat catatan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 ada 15.000. Sehingga 272 juta itu didapat dari 20.000 dikalikan sama 15.000 ditambah sama 40.000 dikalikan sama dengan 15.000. Dapat 272 juta. Kemudian untuk total saldo dari yang RD atau reporting difference yang dilaporkan berbeda dengan klien itu adalah 619.831.500 itu didapat dari schedule kertas kerja EE. Kemudian yang total selisih yang tadi kan terdapat selisih antara klien dengan yang dilapor hasil konfirmasinya. Nah, total selisihnya itu adalah minus 44.900.000. Itu juga didapat dari schedule kertas kerja EE. Kemudian ada tidak kembali atau no response itu sebesar 11.099.141.140. Itu juga didapat dari kertas kerja konfirmasi. Kemudian itu adalah total yang dikirim atau total total konfirmasi yang dikirim ke pelanggan itu adalah 11.990.973.240. Kemudian terdapat total piutang usaha sebesar 11 miliar. Itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya Pak, saya izin absen karena jaringan saya sedang tidak stabil. Iya, asal suaranya agak keras lagi ya, Kak Asyana ya. Sekarang sudah jelas Pak? Sekarang sudah, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu schedule piutang usaha dengan indeks E1. Dalam schedule ini ada nama pelanggan, kemudian res KK, kemudian ada saldo piutang usaha per klien pada 31 Desember 2018, kemudian ada pare untuk koreksi, dan saldo piutang usaha per audit 31 Desember 2018. Yang pertama ada PT Krakatau, koreksi 11 juta, boleh tolong di-scroll ke bawah, di bagian jurnalnya. Koreksi dilakukan atas pencatatan ganda untuk penjualan PT Krakatau. Atas informasi soal dikatakan bahwa pemeriksaan coaching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 12 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 131 ternyata 2 kali. Atas hal tersebut dilakukan penjurnalan, penjualan di debit 10 juta, PPN keluaran di debit 1 juta, piutang usaha PT Krakatau di kredit 11 juta. Adapun PPN-nya berdasarkan soal adalah 10%.
Di scroll ke atas lagi. Selanjutnya yaitu PT Merdeka, tidak ada koreksi. Kemudian ada PT Orientasi, ada koreksi sebesar 11 juta. Untuk jurnalnya, koreksinya dilakukan karena adanya penghapusan piutang karena PT Orientasinya sudah pilot. Di soal dikatakan PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan juga konfirmasi 2, juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Atas kesalahan tersebut, maka dilakukan penghapusan piutang, yaitu jurnalnya Paid Expense pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Jadi 11 juta ini adalah sebesar saldo piutang usaha PT Orientasi pada 30 Desember 2018. Selanjutnya, ke atas lagi. Yaitu ada PT Lestari, koreksi sebesar 15 juta. PT Lestari itu dikoreksi karena adanya pelunasan yang belum dicatat. Informasinya ada di PT Zebra Pratama yang menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi ada selisih atas hasil konfirmasi dari Zebra yaitu 70 juta dengan saldo piutang PT Zebra Pratama di schedule-nya tadi sebesar 55 juta. Jadi di jurnal piutang usaha PT Zebra Pratama dari selisihnya 70 juta dikurangi 55 juta, kemudian pada piutang usaha PT Lestari di kredit 15 juta. Selanjutnya, untuk PT Nuansa, PT Pelita, dan PT Kueni tidak ada koreksi. Kemudian untuk PT Sejahtera ada koreksi sebesar 22 juta. Koreksi tersebut dilakukan atas penjualan kepada PT Sejahtera di luar tanggal 30 Desember 2018. Informasi di soal, PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Adapun perusahaan menggunakan metode FOB destination sehingga pendapatannya diakui ketika barang sampai di gudang pembeli. Jadi untuk transaksi 3 Januari 2019 ini tidak dapat diakui di periode 2018 dan dilakukan koreksi dengan jurnal penjualan di debit 20 juta, PPN keluaran 2 juta, piutang usaha di kredit 22 juta. Sama seperti sebelumnya PPN-nya 10%. Kemudian selanjutnya ada PT Usaha Lancar dengan koreksi sebesar 198 juta. Koreksi tersebut karena adanya understated penjualan, informasi di soal, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan, SJ nomor 126 terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Jadi ada selisih sebesar 198 juta yang harus disesuaikan. Jurnalnya yaitu piutang usaha PT Usaha Lancar di debit sebesar 198 juta dari selisih 220 juta dikurangi dengan 22 juta. Kemudian ada kredit penjualan 180 juta dan PPN keluaran 18 juta. Selanjutnya, setelah PT Usaha Lancar ada PT Wahana dan juga PT Rimba, namun tidak ada koreksi. Kemudian ada PT Tempo, koreksinya sebesar 15 juta.
Untuk PT Tempo dilakukan koreksi karena adanya pembayaran utang PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman. Informasi di soal, PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Kemudian kelompok kami mengasumsikan bahwa perusahaan melakukan reklasifikasi piutang, ini seharusnya piutang, mohon maaf, jurnalnya yaitu piutang lain-lain pada piutang usaha sebesar 15 juta. 15 juta ini adalah saldo dari piutang PT Tempo per 31 Desember 2018. Selanjutnya, lewat atas yang jujur. Kemudian untuk PT Zebra Pratama ada koreksi sebesar 15 juta. Ini tadi sudah disesuaikan dengan yang PT Lestari karena kesalahan pelunasan piutang. Kemudian selanjutnya ada PT Zaira, tidak ada koreksi. Kemudian untuk Forbox Inc. dan juga Royal Inc. ada koreksi masing-masing sebesar 210 juta dan 418 juta. Informasi di soalnya, untuk Forbox menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 USD dengan jawaban setuju. Untuk Royal menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 USD dengan jawaban setuju. Adapun keterangan di soal, kurs dolar untuk 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.000. Kemudian, untuk piutang usahanya dilakukan penghitungan ulang. Forbox seharusnya itu adalah 20.000 dikalikan dengan 15.000, yaitu 300 juta. Untuk Royal yaitu 40.000 dikalikan 15.000, yaitu 600 juta. Adapun saldo piutang usaha per klien, untuk Forbox 90 juta, untuk Royal 182 juta. Ada perbedaan dan selisihnya yaitu sebesar 210 juta untuk Forbox dan 418 juta atas Royal. Lalu dilakukan penjurnalan, piutang usaha Forbox sebesar 210 juta, piutang usaha Royal didebit sebesar 418 juta, dan kreditnya adalah laba rugi selisih kurs sebesar 628 juta. Boleh di-scroll lagi ke atas, Susma. Yang bagian tabel. Jadi setelah dilakukan koreksi, adapun total saldo piutang usaha per audit 30 Desember 2018 yaitu sebesar 12.757.973.240. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan schedule E. Schedule E ini atau schedule piutang, isinya ada piutang usaha, afiliasi, dan juga piutang lain-lain. Kemudian ada saldo per klien, 30 Desember 2018 didapat dari neraca PT Subus yang ada di buku 1. Kemudian ada penyesuaian untuk piutang usaha sebesar 840 juta dan kreditnya sebesar 74 juta. Kemudian di piutang lain-lain ada penyesuaian 15 juta. Ini angkanya semua didapat dari schedule E1. Setelah dilakukan penyesuaian, maka untuk saldo per audit 30 Desember 2018 untuk piutang usaha sebesar 12.757.973.240, untuk piutang lain-lain 100 juta, sehingga totalnya adalah 12.857.973.240. Kemudian untuk schedule yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kertas kerja atau schedule EE2, boleh. Yaitu hasil konfirmasi kedua piutang usaha. Pertama, yaitu saldo menurut konfirmasi dengan hasil konfirmasi atau CB, yaitu confirmation balance
Ini jumlahnya itu referensi dari schedule EE1 schedule EE. Jumlah konfirmasinya 1 sebesar 10.357. Boleh dilihat schedule EE-nya. Konfirmasi kedua yang CB itu PT Pelita sebesar 10.357.27.600. Lanjut yang E2. Selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi. Untuk selisih dengan catatan klien, ini hasil konfirmasinya adalah RD atau reporting difference. Hasil jumlah konfirmasinya 0 karena tidak ada hasil konfirmasi yang statusnya RD. Untuk kembali melalui pos juga jumlah konfirmasinya 0. Yang tidak kembali atau statusnya NR adalah no respon. Terdapat 6. Boleh dilihat di schedule EE-nya. Itu ada dari PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Kui, dan PT Usaha Lancar. Jumlahnya sebesar 742.114.140. Untuk jumlahnya, total yang dikirimnya 11.099.141.740. Untuk total piutang usahanya itu dari total piutang yang EE-nya boleh dilihat di E1. Yaitu sebesar 11.990.973.240. Persentase tahun berjalannya untuk status CB yaitu 93%, untuk status NR 7%, dan persentase konfirmasi yang dikirim itu sebesar 92,56%. Selanjutnya untuk PL1 yaitu schedule uji atas visa batas penjualan. Ini mengenai penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Saldo per kliennya terdapat di kertas kerja. Lalu karena telah dilakukan jurnal koreksi di S1, boleh dilihat Isma ke bawah. Ini terdapat koreksi atas penjualan, yaitu PT Krakatau sebesar 10 juta di debit, dan PT Sejahtera sebesar 20 juta di debit. Di PL1-nya di debit sebesar 30 juta. Dan terdapat koreksi di PT Usaha Lancar yang tadi terdapat pada schedule S1 jurnal koreksi sebesar 180 juta karena understate penjualan. Saldo per-auditnya tanggal 31 bulan 12 2018 sebesar 42.862.087. Lalu ada retur penjualan sebesar 125.253. Jadi total penjualan per audit di akhir tahun 2018 sebesar 42.736.834.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan indeks PL 1.1 yaitu schedule penjualan. Di sini untuk schedule penjualan itu diambil dari schedule visa batas dan surat jalan. Nah, untuk formatnya itu kan memang ada di buku, itu diambil dari surat jalan dan faktur. Yang pertama itu yang kita lakukan itu melakukan pemisahan atas transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk yang surat jalannya ini, untuk tanggal dan nomornya itu melihat dari dokumen pendukung yang ada di soal. Nah, untuk fakturnya juga, untuk tanggal dan nomornya itu mengikuti dari dokumen yang ada di soal. Karena dilakukan pemisahan atas transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018, di sini untuk transaksi PT Sejahtera,
masuknya itu ke yang setelah 31 Desember 2018. Kenapa? Ini sesuai dengan informasi yang ada di soal bahwa PT Sejahtera itu menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah ditutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Sehingga nanti perlu adanya koreksi karena barang itu baru dikirim kembali pada tanggal 3 Januari 2019. Sehingga di sini tanggal pencatatannya itu harusnya tanggal 3 Januari 2019. Nah, untuk transaksi setelah tanggal 28 Desember tanggal 31 Desember 2019 itu ada dari PT Pelita, PT Nuansa, PT Zebra, PT Sejahtera, dan PT Rimba. Untuk jumlahnya itu ini dilihat dari faktur penjualan yang ada di dokumen pendukung yang diberikan di buku. Nah, untuk itu dari schedule penjualan ini, kelompok kami menyimpulkan untuk catatan pemeriksaannya, yaitu syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point, bahwa penjualan itu dicatat pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau beban angkutan barang sejak dari gudang sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab penjual. Nah, untuk kesimpulan pemeriksaannya, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan, yaitu atas transaksi PT Sejahtera yang harusnya tanggal 3 Januari 2019. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan belum dicatat dalam periode yang benar. Selanjutnya untuk TOC, di sini untuk TOC itu sendiri, kami mengambil sampel dari dokumen pendukung. Nah, karena formatnya itu yang disediakan oleh soal itu kan ada surat jalan dan faktur, sedangkan untuk surat jalan dan fakturnya itu yang ada itu hanya atas PT Zeira, Forbox, PT Krakatau, Royal Ink, dan PT Sejahtera, sehingga yang kami lampirkan di sini yaitu hanya kelima pelanggan ini saja. Nah, untuk yang pertama itu atas TOC ini kan menguji transaksi penjualan dan piutang. Nah, untuk bukti pendukungnya, untuk PT Zeira, Forbox, PT Krakatau, Royal, dan PT Sejahtera, di sini kami checklist bahwa bukti pendukungnya itu sudah ada atau sudah cukup. Nah, salah satu contoh yang kami ambil untuk dokumen pendukungnya itu seperti di sini dilampirkan surat jalan. Terus ada juga faktur penjualannya dari PT Zeira, terus ada juga bukti bank masuk. Nah, sehingga kami menyimpulkan bahwa bukti pendukungnya sudah ada atau cukup. Nah, untuk otorisasinya, di sini atas PT Zeira, Forbox, PT Krakatau, Royal Ink, dan PT Sejahtera, sini kami sudah menceklis semuanya, karena menurut kami otorisasinya sudah sesuai. Ini bisa dilihat dari berkas permanen yang ada di buku, di mana untuk kepala bagian gudang itu oleh Bapak Utomo, ini sesuai dengan yang ada di surat jalannya, untuk yang menyerahkannya itu adalah Bapak Utomo. Lalu untuk manajer pemasarannya itu di sini ada Bapak Wensen. Di sini beliau itu menyetujui atas faktur penjualan. Dan untuk administrasi penjualan ini dilakukan oleh saudari Keija, di mana dia membuat surat jalan. Yang membuatnya itu Keija, jadi sudah tepat. Nah, untuk yang menerimanya ini beda-beda dari tiap pelanggan. Nah, sehingga otorisasinya, karena di sini kami mengambil, yang kami lampirkan di sini sumbernya itu hanya salah satu saja, jadi otorisasinya atas PT Zeira, Forbox, PT Krakatau, Royal, dan PT Sejahtera setelah kami cek dengan dokumen pendukungnya itu sudah sesuai. Lalu untuk footingnya juga, untuk kesesuaian atas penjumlahannya baik secara horizontal maupun vertikal, kami sudah mengecek dengan faktor penjualannya. Nah, untuk PT Zeira sendiri, ini bisa dilihat dalam dokumen pendukungnya, untuk kuantitasnya itu 8.600 dan harga satuannya 16.765.
Nah, sebenarnya untuk ini tuh kalau kita kalikan itu hasilnya tidak sesuai dengan yang ada di jumlah ini sebesar 144.181.818. Nah, tapi kelompok kami di sini mengasumsikan bahwa harga satuannya ini setelah dibulatkan, sehingga hasilnya tetap 148.181.818. Sehingga untuk routing dari PT Jera sendiri sudah tepat. Nah, untuk Forbox, PT Krakatau, Royal, dan PT Sejahtera, setelah kami mengecek dengan faktor penjualannya itu sudah sesuai. Hanya untuk yang PT Zaira, kami memang mengasumsikan bahwa harga satuannya itu telah dibulatkan. Lalu untuk selanjutnya, ke periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk buku penjualan dan buku besar itu sendiri, kami telah mengecek di dokumen yang dilampirkan dalam soal itu memang tidak dilampirkan. Nah, namun untuk kartu piutangnya, kami lihat itu di sini ada berikut ini adalah intisar dari daftar piutang usaha per 31 Desember bulan 12 tahun 2018. Nah, kami mengasumsikan bahwa ini tuh sebagai kartu piutangnya karena ada mulai dari saldo awal dan saldo akhir dan ada dari tiap-tiap pelanggan yang memang mempunyai daftar piutang usahanya gitu. Nah, sehingga untuk kartu piutangnya dari masing-masing transaksi ini kami telah cek dengan dokumen pendukung yang dilampirkan di soal itu telah sesuai. Hanya untuk buku penjualan dan buku besarnya itu memang kalau di soal itu tidak dilampirkan sehingga tidak kami checklist. Nah, mungkin cukup sekian untuk TOC-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek. Baik, selanjutnya mengenai prosedur audit. Untuk prosedur audit ini sendiri, kami mengambil dari buku modul yang sudah ada di buku. Jadi, tetapi yang ada di buku itu tersebut hanya ada indeks dan para, sehingga kami menambahkan asersi-asersi seperti existence atau occurrence, completeness, valuation, and allocation, track and application, dan presentation and disclosure. Asersi-asersi ini diberikan menurut dari program audit yang ada di buku. Dan asersi ini merupakan asersi gabungan dari asersi transaksi, asersi saldo, dan asersi presentation and disclosure. Kemudian yang pertama yaitu yang mengenai piutang usaha. Minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini ada di indeks S1, dan menguji asersi dari completeness dan valuation and allocation. Kemudian yang kedua, pelajari akuntansi perusahaan mengenai pengakuan dan pendapatan, dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini kita lakukan dan menguji presentation and disclosure. Kemudian yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Untuk analisis rasio ini kami tidak melakukannya sehingga di indeksnya kami kasih silang. Tetapi untuk asersinya yaitu ini menguji valuation and allocation. Kemudian yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Ini ada di indeks EE yang menguji asersi yaitu existence atau occurrence, kemudian ada completeness, kemudian ada valuation and allocation juga. Kemudian yang kelima ada tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari kliennya. Untuk prosedur audit ini ada di indeks EE yang menguji valuation and allocation. Kemudian yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misal dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan pengujian dan uji penerimaan pembayaran piutangnya.
Ini ada di indeks EE yang menguji existence, occurrence, completeness, valuation, and allocation. Kemudian untuk nomor yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran utang setelah tanggal neraca. Hal ini kita lakukan yang menguji existence atau occurrence, kemudian valuation and allocation. Kemudian yang kedelapan, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Hal ini tidak kita lakukan karena di soal pun kita tidak diberi mengenai data-data retur penjualan. Tetapi prosedur audit ini menguji tentang valuation and allocation. Kemudian yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Ini ada di indeks PL 1.1 yang menguji valuation and allocation. Kemudian yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Hal ini tidak kami lakukan prosedur tadi, tapi ini menguji mengenai right and obligation dan presentation and disclosure. Kemudian nomor 11, verifikasi apakah pencairan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang. Hal ini kita dilakukan juga, tetapi ini menguji valuation and allocation. Kemudian yang nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ini ada di indeks S1 yang menguji tentang presentation and disclosure. Kemudian yang nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran untuk pihak manajemen klien. Ini ada di indeks E1 yang menguji valuation and allocation. Kemudian selanjutnya mengenai prosedur audit pajak pertambahan nilai. Untuk prosedur audit pajak pertambahan nilai ini kita tidak lakukan, tetapi tetap saya bahas untuk asersi-asersi yang asersi tujuannya. Yang pertama yaitu periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini menguji existence atau occurrence dan ada presentation and disclosure. Kemudian nomor 2, lakukanlah rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau dengan buku besar. Ini tidak dilakukan dan tetapi menguji valuation and allocation. Kemudian yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Ini tidak diperiksa oleh kami, tapi menguji completeness. Kemudian yang keempat, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku, dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Ini tidak dilakukan. Asersinya itu menguji valuation and allocation. Kemudian yang kelima ada tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran, khususnya untuk jumlah yang material. Ini menguji valuation and allocation. Kemudian untuk yang nomor 6, untuk kepentingan neraca, lakukan set off antara PPN masukan dan keluaran. Ini untuk menguji existence of occurrence dan valuation and allocation. Kemudian selanjutnya prosedur audit mengenai penjualan. Yang pertama yaitu siapkan schedule utama dari penjualan. Ini ada di indeks PL1 yang bisa menguji existence atau occurrence, kemudian ada completeness, kemudian ada valuation and allocation juga. Dan yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini tidak dilakukan karena di soal pun tidak ada buku penjualan dan buku besarnya, tetapi ini menguji mengenai existence atau occurrence dan completeness. Kemudian nomor 3, lakukan penelaahan analitis, analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan
Untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan coba nomor 3 di sini. Yang bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Ini kita tidak lakukan tadi, tapi ini menguji di presentation and disclosure. Kemudian yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah ini mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini kita lakukan tadi mengenai harga jual. Ini ada di presentation and disclosure. Kemudian yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, dan pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Ini kita lakukan tadi dengan memeriksa surat jalan. Ini menguji asersi eksisten atau occurrence, kemudian ada completeness, dan juga ada evaluation and allocation. Kemudian yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibutuhkan. Ini kita tidak lakukan karena di soal pun tidak ada data mengenai persediaan, pergerakan persediaan. Tetapi ini menguji tentang eksisten atau occurrence, kemudian ada completeness. Kemudian yang ke-7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota. Debit dengan harga, dasar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat penjualan. Ini menguji valuation and allocation. Kemudian yang nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut bukti besar yang dilaporkan oleh SPT masa PPN. Ini tidak dilakukan karena menyangkut SPT masa PPN. Ini menguji asersi valuation and allocation. Kemudian nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar. Serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini ada di indeks PL1 yang menguji valuation and allocation. Kemudian nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan. Ini kita dilakukan karena tidak ada data mengenai retur penjualan. Tapi ini menguji asersi valuation and allocation. Kemudian nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini tidak kita lakukan juga karena kita tidak ada data mengenai cicilan, konsinyasi, dan sewa beli dan lainnya. Tetapi ini menguji valuation and allocation. Kemudian yang nomor 12, pastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Ini menguji presentation and disclosure. Kemudian yang terakhir nomor 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini ada di indeks 1 yang menguji tentang asisten, occurrence, dan valuation and allocation. Mungkin saya kembalikan ke Risma. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk teman-teman, kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Saya persilahkan. Silakan, Rusnanda Samia. Izin bertanya, teman-teman.
kan tadi di soal yang kalian presentasikan kan yang dilampirkan adalah ada konfirmasi piutang yang pertama dan kedua. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh apakah memang jumlah maksimal konfirmasi itu hanya 2 kali, dan apabila konfirmasi piutang tersebut itu 2 kalinya pun juga tidak ada jawaban atau NR no response itu, apakah setelahnya dapat langsung menggunakan prosedur alternatif? Terima kasih. Terima kasih, Sania. Pertanyaannya kami tampung dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Kok sepi? Ini nggak terputuskan ya koneksi saya. Iya. Mbak Nur kalau mau baru satu dari Mbak Sania sendiri, mungkin dijawab aja kali ya, sambil menunggu yang lain nanti bertanya nggak apa-apa. Sebelumnya masih didiskusikan, Pak, sebentar. Mohon Oh waktu. ya, oke, ya baik. Terima kasih. Ya, teman-teman sambil nunggu pertanyaan berikutnya ini tadi ada satu pertanyaan dari Mbak Rusnanda Sania. Mbak Rusnanda Sania manggilnya apa Mbak? Saya kok lupa. Sania atau Nanda? Sania, Pak. Sania. Oke, baik. Sumber langka kemarin Mbak ya, berarti ya beberapa saat sumber langka, sekarang mahal. Itu kalau minyak goreng. Ya Mbak, saya terima kasih. Teman-teman sekalian, tadi itu apa namanya cukup menarik perhatian kita. Kalau 2 kali, terus ternyata dua-duanya juga no respon. Tadi kita NR, tadi gimana dong yang ketiga ini? Mau milih cara apa untuk memakai prosedur kompensasinya seperti apa tadi kita ini? Karena auditor di sini harus dapat memberikan keyakinan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dilakukan sudah cukup untuk menyampaikan apa namanya nanti opini kan itu, sehingga harus ada satu mekanisme tertentu yang bisa membuat auditor yakin dengan pendapatnya nanti ketika dia akan mengambil pendapat berdasarkan hasil auditnya ini. Nah tadi di sini teman-teman tadi disajikan beberapa schedule tadi termasuk TOC-nya tadi ada yang tidak dicontreng-contreng, ada yang contreng, ada yang tidak dicontreng karena tadi nggak ada datanya tadi kayak gitu ceritanya. Ya mungkin nanti coba kita lihat di perkembangannya apakah nanti di pengujian berikutnya nanti ketemu sama nggak datanya, karena ini kan baru untuk penjualan penjualan ya, jadi belum semua transaksi seluruh siklus tercover apa namanya tercover pengujiannya gitu. Kita tadi mendapat ada apa di pengujian ini berarti ada heading schedule, ada schedule utama, ada schedule pembantu, schedule pendukung, dan itu semua saling berkaitan. Dan nanti teman-teman ini yang apa namanya perlu kita dapat perhatian, kita perlu mendapatkan apa namanya pengalaman membuat kertas kerja audit, kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja audit ini dengan membuat tadi EE1, EE dan semacam tadi, membuat kita menjadi oh gitu ternyata praktek auditing itu gitu. Baik, itu aja sih yang ingin saya review sedikit terkait tadi presentasi teman-teman. Monggo, sudah ada jawaban belum atas question dari Kakak Sania? Siapa yang jawab, Mbak Nur? Kepada Saudara Daniel, saya persilakan. Mas Baik. Muhammad Daniel, silakan.
Iya, Pak. Untuk pertanyaan Sania tadi, pertanyaannya ada konfirmasi pertama dan kedua. Apa memang maksimal jumlah konfirmasi itu hanya 2 kali? Habis itu apabila konfirmasi tersebut masih tetap no respon, apakah setelahnya langsung menggunakan prosedur alternatif seperti itu? Jawabannya bisa saja. Mungkin tidak ada batas maksimal. Menurut saya mungkin tidak ada batas maksimal dalam melakukan konfirmasi. Karena kalau misalnya auditornya itu ini dia bisa saja melihat dari pengalaman dari riwayat si kliennya itu. Kalau misalnya masih ingin melakukan konfirmasi, dia bisa saja masih melakukan konfirmasi. Namun kalau misalnya tetap no response dari ini, auditor bisa saja langsung melakukan, dia itu tergantung itu kembali ke judgement auditornya masing-masing. Auditor bisa saja melakukan prosedur alternatif lain untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan hal yang ingin dikonfirmasi dari si ininya yang tidak memberikan respon tersebut. Mungkin begitu, Pak. Mohon maaf, Pak, tambahannya. Gimana, Mbak Jadi Sania? menambahkan, Monggo silakan. Sip, mantap. untuk pertanyaan selanjutnya untuk yang Sania tadi, setelah dilakukan konfirmasi, apakah langsung dilakukan prosedur alternatif? Jadi, prosedur alternatif itu dilakukan untuk menentukan cara selain konfirmasi. Contohnya itu melakukan pemeriksaan dokumen penerimaan kas ataupun salinan faktur penjualan, bisa juga dokumen pengiriman. Adapun dalam soal di modul 2 ini, prosedur alternatif yang dilakukan adalah mengecek dokumen penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kakak Usiana. Ya, Mbak Sania, pertanyaannya tadi saya sampaikan cukup menggelitik ya, apakah cukup 2 kali atau bagaimana ini gitu. Sepakat tadi dengan Mas Daniel, mau berkali-kali monggo saja, mau 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali monggo saja, tapi kayaknya akan buang waktu ya, gitu. Buang waktu, buang biaya, dan buang macam-macam. Buat apa ditanya sekali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, ini kok sampai tabah sekali berkali-kali gitu. Nggak mungkin diteruskan. Karena memang batasan waktu yang dimiliki auditor itu tidak banyak. Auditor hanya bekerja. Jadi di pekan lalu tanggal berapa akhir Desember kalau salah sampai awal Februari Maret ya, tidak banyak waktu yang tersedia untuk audit ini. Harus sudah menyelesaikan mensubmit laporan audit di tanggal berapa Maret kalau nggak salah. Di sesi 1 kemarin loh, ya kan ya. Waktunya kan tidak panjang tuh kalau teman-teman masih ingat dengan sesi yang lalu. Nah, di situ berdasarkan kondisi-kondisi tadi, keterbatasan tadi itu, maka auditor membatasi diri cukup 2 kali, kemudian melaksanakan prosedur kompensasi. Saya nyebut kompensasi tadi kata Mas Daniel tadi ini ya, alternatif tadi gitu ya. Ya, monggo, sama, maksudnya sama. Prosedur alternatif untuk memastikan bahwa, meyakinkan dirinya bahwa saldo yang akan ditampilkan, disajikan dalam akun tersebut memang sudah meyakinkan auditor. Nah, jadi gitu, Mbak Sania, nggak dibatasi harus 2. 1 pun kalau dipandang cukup juga nggak apa-apa. Nggak dijawab, Pak. Ya ini kan cara auditor untuk membuat dia yakin saja bahwa ketika dia melakukan alternatif itu memang sudah menempuh prosedur yang sewajarnya, yang seharusnya, yang lazimnya ditempuh oleh auditor sih gitu. Konfirmasi tadi itu. Terima kasih juga nih Kak Usiana tadi menambahkan. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak dan teman-teman kelompok 2. Baik. Sama-sama. Terima kasih Pak Edi, Daniel, dan Mas Yana. Apa ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman sekalian? Kalau nggak ada pertanyaan nih, Mas Ketua kelas nanti nganggur loh, Mas Koordinator ya, Mas Koordinator akan nganggur loh. Nggak ada dicatat Pak, nggak banyak pertanyaan. Ya Mas Edri ya? Ya Pak. Nyiapin daftar, hari ini nggak banyaknya ditulis. Iya, boleh saya izin untuk melihat kembali kakak-kakak sekalian yang list schedule-nya, schedule utama. Monggo Boleh di-share Pak, kembali. izin share ya Pak. Oke, monggo. Yang schedule Apakah utama sudah terlihat Pak? sudah, yang EE.
yang schedule utama, yang nomor 1 ada apa ya? Siapkan schedule utama tadi. Yang E ya. Terus ke bawahnya yang schedule utama coba guys. Yang tadi, yang E saja. Yang E doang. Oh ini nggak ada penjelasan bawahnya ya? Kesimpulannya nggak ada di sini ya Mbak ya, Mbak Risma. Kesimpulan pemeriksaan. Tidak Pak di sini Pak. Tidak ya? Yang Oh ada. sebentar Pak, ada Pak. Ini maaf Ah. tadi salah sharekan Excel-nya Pak. Oke. Mohon maaf Pak, memang tidak dilampirkan Pak. Bukan dilampirkan, Kesimpulannya. dituliskan. Oh, memang tidak dituliskan Pak di sini. Oh, nggak dituliskan ya. Ya, kelompok kami. Iya. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih. Ini nggak ada yang mau komentar terkait ini, teman-teman? Ketika hasil pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan tidak ada. Monggo, apa namanya ya? Ada yang mau nambahin di sini? Silakan. Ada tak? Kalau orang Melayu, ada tak? Ada enggak? Artinya tak. Gitu. Ada catatan pemeriksaan dan ada kesimpulan pemeriksaan. Maksudnya itu sih kalau di schedule utama itu ya. Oke, terus nanti dilengkapi Kakak Risma. Teman-teman sekalian di sini dimunculkan ada piutang usaha, terus ada afiliasi dan piutang lain-lain. Piutang afiliasi ini dikosongkan angkanya gitu. Apakah memang tidak ada atau belum ditemukan di proses ini? Mohon maaf, Pak, bisa diulangi? Sorry, kurang keras suara saya. Yang piutang afiliasi itu memang tidak ada atau gimana ya, Mbak Yang Risma ya? afiliasi ya, Pak? Yang memang tidak ditemukan, Pak, selama prosedur auditnya. Oh, tidak ditemukan. Oke. Baik. Ya. Oke. Tadi yang apa namanya? Coba boleh ditengok sebentar, Mbak. Tadi kejadian tadi ada koreksi salah zebra dan lestari, terus di kabur salesman-nya tadi transaksi itu, informasi itu boleh dilihat lagi, ada nggak ya? Yang ini bukan Pak. Betul. Iya. 2 kali orientasi tidak menjawab karena kabur, pilot, zebra Pratama, seharusnya adalah lestari, ya kan ya, sejahtera, tidak setuju. Tidak, ya oke. Pesan di PT usaha lancar. Salah catat, oke. Tempo sudah bayar tunai. Di cover salesman, bawahnya lagi. Oke deh, ya nggak ada afiliasi di sini ya. Ya. Baik. Oke. Ya, berarti tadi cuma tinggal kesimpulan pemeriksaan, catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan yang belum ada di sini ya. Oke, ya. Ya, oke. Afiliasi itu apa sih, Mbak Risma?
atau siapa yang menceritakan ini tadi? Mbak Nur atau Mbak Risma tadi? Apa itu afiliasi ya? Ada yang tahu afiliasi? Ya, yang bekerja sama ya, Pak. Bekerja sama, semua bekerja sama. Apa ya? Afiliasi, pihak terafiliasi. Biasanya pihak apa nih? Yang terafiliasi itu. Yang saling terkait mungkin Pak. Iya, pihak yang saling terkait. Jadi pihak yang anak dengan Indo atau sesama anak satu Indo misalnya gitu itu afiliasi. Jadi pihak yang berhubungan istimewa. Apa istilah di akuntansi? Hubungan istimewa atau afiliasi kah? Masih ingat? Adanya afiliasi terkoneksi mungkin seperti itu Pak. Oh iya, ya, namanya saya nggak ingat. Afiliasi ataukah kalau di apa di dunia kerja ini yang lebih dikenal sebagai apa namanya berhubungan istimewa, hubungan istimewa karena tadi itu satu grup perusahaan atau anak dan induk semacam itu terafiliasi atau sesama pemegang saham itu terafiliasi pihak yang berkepentingan atau saling berkepentingan tadi itu. Kita ada pihak yang berafiliasi. Oke. Ya, jadi ini untuk koreksi dari saya sedikit terkait dengan apa namanya schedule-nya tadi itu di hasil kesimpulan pemeriksaan tadi teman-teman jadi kalau kita buat heading schedule atau top schedule teman-teman ya ini nanti diperhatikan bahwa harus ada catatan pemeriksaan dan juga ada kesimpulan pemeriksaannya. Jadi nggak ada itu nanti nggak lengkap dari pemeriksaannya gitu. Kalau tidak dilengkapi itu ya nanti berarti kurang. Kalau nggak dilengkapi berarti kurang. Iya, berarti kalau nggak dilengkapi berarti ada kurang. Jadi nanti ada apa namanya catatan pemeriksaan kayak apa terus nanti di sini ada di misalnya catatan pemeriksaan boleh sih isinya koreksi-koreksi ini juga boleh yang kayak gini di misalnya mirip S1 atau hanya resume dari ini saja nggak masalah gitu kan ya resumenya seperti apa terus nanti baru terakhir ada kesimpulan pemeriksaannya. Jadi di apa namanya misalnya di top schedule-nya atas piutang itu dicatat setelah ketemu berapa saldo per klien sekian, per hari sekian, per audit sekian kan tadi gitu ya, piutang usaha sekian, piutang afiliasi sekian, piutang lele menjadi sekian tadi gitu. Ketemulah per audit per tanggal 31 Desember itu. Nah, di catatan pemeriksaannya dituliskan PT ini kalau tadi ada afiliasi misalnya itu PT ini ada afiliasi dari PT siapa ini tadi Sugus gitu sehingga harusnya bukan sebagai piutang usaha nih dia piutang afiliasi kita pisahkan atau nanti dibuat klausul sendiri yaitu piutang usaha dari pihak berafiliasi dan piutang usaha dari pihak yang tidak berhubungan bebas lah ya bukan berafiliasi dari hubungan bebas terus nanti ada piutang lain-lain jika ada kayak gitu lihat di schedule nomor sekian. Jadi kita tunjuk schedule apa nih, schedule E1 atau E2 atau schedule apa nanti kita sebutkan seperti itu. Nah, nanti di kesimpulan pemeriksaannya baru kita munculkan menurut pendapat kami apa namanya berdasarkan pemeriksaan atas piutang usaha maka telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, misalnya kayak gitu. Itu ada jadi teman-teman nanti pas membuat kertas kerja ini di schedule utama dan schedule pendukung jangan lupa itu. Nah, untuk kesimpulan ini hanya muncul di schedule utama, di schedule pendukung di schedule utama atau lead schedule. Di pendukung tidak ada. Di pendukung tadi koreksi-koreksinya tadi dimunculkan. Di E1 itu koreksi-koreksinya, E2 di koreksi-koreksinya itu muncul semua di situ. Sesuai yang udah dibuat teman, tapi yang diutamain harus ada kesimpulannya tadi itu. Itu sedikit tambahan dari saya. Monggo ada yang mau dikomentari lagi oleh teman-teman yang lain, silakan. Saya izin nanya teman-teman kelompok. Pak, ini punya soft copy-nya bukunya Pak Sugus ya? Pak Sugus nama Sugus aku jadi Pak Sugus. Punya? Siapa mau jawab? Mbak Risma, Mbak Nur? Mohon maaf Pak, soft copy apanya Pak? PDF-nya, PDF buku.
punya. Ada ya? Untuk bukunya ada Pak. Ada ya? Kopi. Oke. Saya kan punya hard copy, nggak punya soft copy. Ya, hari ini saya di kantor, buku saya ketinggalan di rumah, jadi nggak bawa buku. Jadi ini tadi mau ngomong tadi banyak-banyak, nggak bisa, nggak bisa menyampaikan banyak hal. Tapi tadi yang utama terkait schedule ini, yang tadi terkait kesimpulannya, dan tadi jika ada afiliasi maka kita sebutkan afiliasi siapa. Kalau ada klasifikasi tadi juga disebutkan klasifikasi karena apa, itu tadi disebutkan juga di kesimpulan di catatan pemeriksaan yang di schedule utama. Monggo, masih ada, udah jam 12 waktu Jakarta. Ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan masukan, teman-teman? Kalau tidak, dicukupkan. Cukup ya? Oke, monggo boleh Mbak Nur diakhiri kalau nggak ada lagi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Edi dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 teman-teman sekalian. Ya, keren banget kelompok 2. Terima kasih. Tadi sedikit saja catatan dari saya untuk membuat catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan di schedule utama. Nanti untuk grup lainnya mohon ini diperhatikan untuk membuat catatan pemeriksaan dan kesimpulan hasil pemeriksaan di schedule utamanya, di lead schedule-nya ya. Ini KKA yang dibuat oleh teman-teman ini, kita kerja audit yang dibuat oleh teman-teman grup 2 akan terus dilanjutkan oleh grup berikutnya. Terkait dengan PL atau apa ini yang memang ada kaitannya. Ini kan belum tuntas nih, baru penjualan saja toh, belum ngomong yang lain-lain. Nanti jika ada kaitan, sehingga nanti kita dapat temukan di akhir periode nanti berapa sih saldo saldo yang sebenarnya atau saldo auditnya berapa itu. Ya teman-teman, saya ada schedule lagi jam 12.30, ini 12.03. Saya biar ada kesempatan untuk sholat sebentar gitu. Kalau tidak tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dapat kita akhiri. Monggo jika ada yang mau disampaikan. Pak, izin stop share ya Pak. Oke, monggo Mbak. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita bisa. Gimana Mas Edru? Ini cukup Pak. Mas Edru bilang cukup, kita cukupkan kalau gitu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas semangatnya ini. Jadi hari ini tidak laku ya tulisan di Mas Edru ya, pulpennya nggak kepake. Baik, semoga semuanya sehat selalu teman-teman. Terima kasih atas kelompok 2. Nanti diserahkan ke kelompok 3 atas kerjanya yang terkait masih nyambung-menyambung ya, terkait PL kayak gitu kan nyambung nih. Karena ini laba rugi tadi baru cerita penjualan nih, belum cerita yang lain-lain di situ. Kalau yang kaitan dengan balance sheet ya kayaknya sih belum sampai ke sana ya. Tapi nanti tetap diserahkan dilanjutkan oleh kelompok ketiga. Kelompok ketiga meskipun saya belum memberikan penugasan di GCR, monggo segera disiapkan dulu aja gitu. Khawatir nanti saya GCR terlambat terus teman-teman ya beralasan GCR baru kasih sekarang, masuk diminta sekarang ya. Semoga saya bisa segera menuliskan. Tapi kalaupun lupa nulisin teman udah siap sehingga nanti saya tuliskan di hari Selasa untuk dimulai Selasa pun bisa karena udah nyicil dari sekarang. Gitu ya. Grup 3 segera cek RPS dan siapkan tugas berikutnya. Baik teman sekalian, biar dapat baik waktu dan baik, saya mohon untuk kita mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya, semoga tetap sehat dan tetap bersemangat. Saya tutup sesi kita pada siang hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.